Nah, 2024 kemarin memang saya tidak memungkiri juga ada komunikasi yang dilakukan oleh PLT pada saat itu dengan presiden saat itu yaitu Joko Widodo. Dan kita juga tahu bahwa banyak yang terkecoh. Rasanya di sini juga saya pernah mengatakan Pak Jokowi ini kan seorang pemain di tubir jurang. Kalau kita salah-salah mengikuti, kita yang kecemplung, begitu. Nah, saat itu P3 termasuk yang kecemplung gitu ya. Saya mau mengatakan apa adanya. Dan bukan hanya P3, karena ada beberapa partai politik juga yang tanya, ya Ganjar bagus, begitu ya. Siapa yang tidak salah mengikuti ketika kemudian mengatakan siapa tahu pemimpin kita ke depan itu orang yang berambut putih, misalnya begitu. Jadi sinyalnya itu sangat kentara. Jadi kita tahu persis Pak Jokowi ini pemain politik ulung, dan ketika kita tidak terlalu ulung karena kita membawa badan yang besar, Pak Jokowi kan sendirian. Dia belok kanan hari ini, belok kanan. Kalau kita sudah putusin kemarin pakai musyawarah kerja nasional, mau belok kanan besok susah, harus musyawarah kerja nasional lagi begitu. Jadi ini yang saya katakan pada waktu itu kita kecemplung karena memang tidak bisa mengikuti permainan di tubir jurang yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu. Dan ketika kemudian Pak Jokowi melakukan clearance luar biasa, tiba-tiba berbelok ke Pak Prabowo karena putranya menjadi wakil presiden hari ini saat itu calon. Ya kita sudah nggak bisa apa-apa karena kita sudah ada di sana. Dan waktu itu saya sebenarnya sudah mengatakan juga kepada Pak Mardiono ketika Pak Sandi yang saat itu kita sebenarnya majukan sebagai calon wakil presiden dan dalam tanda petik dijanjikan iya gitu ya. Ternyata tidak di ujungnya. Dan itu hanya beberapa saat sebelum pendaftaran begitu ya. Saya mengatakan kepada Pak Mardiono, Mas, sebenarnya dari survei atau polling internal yang kita lakukan tidak kepada publik, hanya kepada ketua, sekretaris, bendahara, DPC P3 di seluruh kabupaten kota Indonesia, itu mayoritas ke Mas Anies. Ya, tetapi kita juga tahu bahwa ketika Pak Harso waktu itu menjadi ketua umum dan sempat menginsinuasi nama Anies Rashid Baswedan menjadi capres yang akan diusung oleh P3, ternyata tiba-tiba ada operasi yang membuat beliau harus turun dari ketua umum. Dan ini nyata begitu ya. Aktor-aktornya masih ada, ya semuanya masih hidup begitu ya. Itulah yang terjadi. Ya,